teman-teman, perkenalkan namaku Witwedi. Aku dari Bape Plastik Bag Yogyakarta. Di sini aku akan memberikan informasi mengenai dua tong sampah di belakang aku ini. Yuk, mari kita lihat. Yang pertama, aku akan menjelaskan dulu sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang dapat terurai secara mandiri. Contoh sampah-sampahnya ini adalah sisa sayuran, sisa makanan, dan sisa buah-buahan. Lalu ada juga seperti dedaunan, kertas, dan kayu. Lalu yang kedua ada sampah non-organik. Sampah non-organik ini adalah sampah yang tidak dapat melakukan pembusukannya secara mandiri. Contohnya itu adalah seperti botol-botol plastik, lalu ada karet, kaleng, yang dimana mereka harus mengalami proses. Nah, dari informasi yang aku berikan tadi, maka dari itu kita udah tahu nih dimana kita membuang sampah pada tempatnya. Semisal kita mau buang sampah buah-buahan, kita harus naruh di organik. Lalu ketika kita mau buang sampah botol plastik, kita harus naruhnya di non organik. Seperti itu teman-teman. Lihat aku. Oh udah, oke. Recording in progress. Malam teman-temanku. BTW kalian lagi pada sibuk UTS kan ya? Sekarang kan lagi pada minggu-minggu UTS nih. Nah, kemarin itu aku kan ke kampus ya mau UTS. Terus kayak ke kantin tuh. Terus mereka tuh pada buang sampah plastiknya tuh kayak sembarangan gitu. Nah, padahal kalau di kampus itu udah disediain tuh tempat sampah yang dimana udah ada sampah organik dan sampah non-organik. Nah, tapi kalau di kampus tuh titik naruh tempat sampahnya ini kayak terlalu jauh gitu loh. Jadi kayak abis dari kantin males ngebuang ke tempat sampah yang besar banget. Nah, kalau menurutku atau aksi yang harus kita lakukan untuk cara menanggulangi biar sampah plastiknya nggak berserakan, kita harus naruhin tempat sampah atau titik-titik yang dimana di situ tuh dekat kantin atau dekat area-area kerumunan. Biar apa? Biar sampah-sampah yang di kampus biar nggak banyak banget gitu. Padahal udah ada tuh tulisannya buang sampah pada tempatnya, tapi sampah plastiknya wake. Nah, aku pengen nanya nih kalau sama Mbak Feti. Kalau Mbak Feti cara menanggulangi sampah plastik di lingkungannya tuh kayak gimana sih, Mbak? Kalau aku boleh kasih contoh nih, aku ngambil yang terdekat dari diriku aja ya, atau mungkin pasti teman-teman juga pernah lihat sih yang biasa ikut ibunya ke pasar, atau malah kalian sendiri yang ke pasar atau ke swalayan, itu pasti banyak banget orang yang masih pakai kantong kresek. Karena kan di Jogja itu kantong kresek belum di banned gitu ya, nggak kayak di ibu kota. Karena di ibu kota itu plastik sekali pakai kantong kresek itu udah nggak boleh dipakai. Nah, kalau aku di pasar itu biasanya atau bisa ini sebagai saran untuk kalian dan teman-teman yang lain, coba menggunakan tote bag buat belanja ke pasar atau enggak. Biasanya kalian pasti pernah lihat juga kayak tas buat pasar gitu yang dari Anyaman, itu bisa banget juga dipakai sih. Karena itu muat lebih banyak juga kalau dibawa ke pasar. Kemudian Baik, langsung saja Ibu, saya mau bertanya, kenapa sih Ibu sudah memilih menggunakan tote bag berbahan dasar kain ini untuk berbelanja ke pasar Ibu? Ya mengurangi sampah plastik aja. Udah nggak pakai kantong plastik. Pertama karena memang penjual di sini rata-rata masih menggunakan plastik, Mbak. Jadi mau nggak mau kita pasti akan diberikan plastik bag itu. Gitu. Sebenarnya dari rumah sih kita ada, cuman kan kadang belanjaan lebih dari yang kita butuhkan kan. Dan mereka juga ngasihnya plastik, jadi mau nggak mau kita menggunakan plastik bag. Baik, dong menggunakan plastik lain. Kalau ini lebih praktis, nggak banyak sampah di rumah. Adanya plastik, kalau ada persediaan kantong lainnya, boleh lebih memilih. kalau
Kalau menurut Tisa gimana nih? Kamu punya cara sendiri? Oke, kalau dari aku nih, aku tadi setuju banget sama sarannya Mbak Fetty. Bisa kita menggunakan atau menggunakan tote bag untuk menggantikan kantong kresek gitu. Tapi kadang aku bingung gimana sih cara aku mengatasi penggunaan skincare maupun produk make up yang kemasannya itu juga menggunakan plastik gitu. Ada botol plastik, jar plastik, terus macam-macam lah pokoknya ada plastik gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu sekarang udah giliran aku ya. Yuk, langsung aja ikuti aktivitas aku dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Langsung masuk yuk. Nah, ini nih, aku tuh biasanya banyak banget menggunakan make up ataupun skincare kayak gini, produk-produk kayak gini. Nah, dulu aku kebingungan banget buat gimana sih cara ngebuang sampah-sampah plastik kayak gini. Padahal kan dalam kandungannya nih banyak juga kandungan-kandungan kimiawi yang bisa membahayakan kalau dibuang secara sembarangan. Oleh karena itu, aku dapet info dulu dari temenku kalau ternyata kita bisa buang sampah plastik kayak gini di bank sampah, teman-teman. Caranya gimana? Aku biasanya ngumpulin dulu nih produk-produk yang udah habis. Biasanya aku kumpulin di kantong ini, seperti ini. Nah, nanti kalau udah kekumpul nih yang udah habis-habis, langsung aja kita kirim ke bank sampah. Nah, sekarang kita masukin dulu. Nah, biasanya setelah aku ngumpulin kayak gini, kalau udah penuh satu tas gini, nanti aku langsung paketin ke bank sampah, teman-teman. Selain ngumpulin sisa-sisa make up dan juga skincare yang udah habis, aku juga ngumpulin botol-botol plastik nih. Yuk kita lihat kumpulan botol plastikku. Nah, sekarang karena botol plastik dan juga make upnya udah kumpul, yuk sekarang kita ke bank sampah. Itu aku nemu ternyata kita bisa loh mengumpulkan botol-botol maupun jar-jar bekas make up maupun skincare-nya kita, terus nanti kita kumpulin ke bank sampah, kita kirim ke bank sampah. Karena ada beberapa bank sampah itu yang ternyata memang khusus menerima produk-produk sampah bekas make up gitu, kayak misal botol plastiknya atau wadah-wadah plastik lainnya gitu. Nah, selain itu nih, kadang aku juga mengalihfungsikan benda-benda ya kayak jar plastik, mungkin bekas masker atau mungkin botol-botol bekas hand sanitizer tuh yang spray-sprayan. Nah, itu biasanya aku bisa gunakan buat pot bunga, terus tadi si botol hand sanitizer-nya ini aku gunakan diisi ulang pakai air, terus aku pakai buat ini. Nah, biasanya aku mengalihfungsikan botol-botol kecil seperti botol hand sanitizer ini jadi penyemprot tanaman, teman-teman. Nah, di sini aku juga udah ada tanaman yang bakal aku semprot. Uniknya, pot dari tanaman ini juga terbuat dari bekas botol skincare yang udah nggak aku gunain lagi. Nah, jadi langsung aja deh kita semprot. Nyiramin bunganya gitu. Terus kadang kalau ada botol-botol yang ada pumpnya gitu, kayak body lotion itu kan biasanya ada pumpnya gitu ya. Nah, biasanya itu aku gunakan untuk misal aku isi pakai sabun cuci tangan atau sabun buat ini cuci piring gitu. Nah, jadinya teralihfungsikan gitu, nggak terbuang sia-sia, kurang lebih kalau aku gitu sih. Kalau Mbak Tika gimana nih? Ya, setuju banget aku sama Kak Betty ketika belajar membawa tas belanja. Membawa tas belanja sendiri. Sekalian aku ya, ini aku mau pergi bersama teman-teman. Yuk, ikutin aku untuk siap-siap.
gaya aku sekarang ini karena sering berpergian, aku biasanya membawa tote bag. Selain berfungsi untuk menaruh barang-barang, aku biasanya menaruh belanjaan ke dalam tote bag tersebut ketika berpergian. Karena ketika berpergian lalu kita ingin membeli sesuatu, kita dapat masukkan belanjaan tersebut ke dalam tote bag tanpa menggunakan kantong plastik. Selain itu biasanya aku membawa tas belanja yang dapat dilipat sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Selain itu biasanya aku selalu membawa sedotan stainless yang berguna untuk menggantikan sedotan plastik ketika kita sedang di kafe atau restoran namun belum menerapkan free plastik, sehingga biasanya aku mengganti sedotan tersebut menggunakan sedotan yang aku bawa, sedotan stainless. Selain tas belanja dan sedotan stainless, biasanya ketika berpergian aku selalu membawa tumbler yang berisikan air mineral. Karena ketika berpergian lalu kita haus, kita tidak perlu untuk membelinya menggunakan botol plastik, kita sudah membawa tumbler sendiri. Nah, kalau untuk Mbak Ratna, gimana cara menanggulangi sampah plastik sendiri? Kalau menurut aku dari lingkungan terkecil aku dulu, aku mulai biasain dengan kalau misalkan aku pergi ke kampus atau ke kafe atau ke manapun itu, aku coba bawa tumbler sama sedotan stainless sendiri. Terus juga aku ngajak teman-teman aku kalau misalkan kita lagi kumpul bareng untuk kita bahas tentang gimana cara nanggulangin plastik supaya nantinya kita dapat mencegah dan juga mengurangi timbulnya sampah plastik. Kalau menurut Mbak Salsa? Wah, kalau misalnya caraku nih hampir sama sih sama Kak Atika tadi. Nah, jadi aku suka banget nih sama jalan-jalan gitu. Nah, biasanya nih aku milih taman buat aku kunjungin kalau lagi pengen bersantai. Ya, sambil bawa buku gitu buat dibaca.
aku milih taman buat aku kunjungin kalau lagi pengen bersantai. Ya sambil bawa buku gitu buat dibaca. Nah, pas baca tuh kan kita suka haus dan lapar kan ya. Apalagi kalau ke tamannya itu pas banget sama jam makan. Nah, biar gak beli air mineral botol atau jajanan yang bakal ngasilin lebih banyak sampah plastik lagi, aku membiasakan diri buat selalu bawa botol air minum dan tempat makan sendiri. Nah, botol air minumnya dan tempat makannya itu biar gampang dibawa, bisa banget pakai tote bag. Nah, kalau misalnya Mbak Debbie nih, gimana sih cara menanggulangi sampah plastik menurut Mbak Debbie sendiri? Oke, Salsa. Kalau versi aku, itu pakai cotton pad pengganti kapas untuk bersihin wajah. Jadi cotton pad ini semacam kapas dari bahan kain yang halus. Jadi bisa dipakai berulang kali dan juga harus dibersihin berulang-ulang juga gitu. Nah, yang kedua, sikat gigi bambu. Ini biasanya setelah 3 bulan dipakai, sikat gigi yang bekas akan dibuang karena untuk meminimalisir timbunan sampah bekas sikat gigi yang terbuat dari plastik. Jadi sikat gigi bambu ini bisa menjadi alternatif terbaik dalam mengurangi sampah plastik. Memakai cotton pad pengganti kapas untuk membersihkan wajah. Setiap kali membersihkan wajah, semua kapas sekali pakai akan dibuang ke tempat sampah. Tetapi dengan adanya kesadaran lingkungan, digunakanlah cotton pad. Cotton pad yang terbuat dari bahan kain halus gak kalah nyaman dengan kapas biasa. Cotton pad bisa dipakai secara berulang kali dengan dibersihkan secara berulang-ulang pula. Sikat gigi bambu bukanlah produk baru. Sikat gigi bambu memiliki pegangan panjang dengan bulu untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan plak dari gigi. Perbedaan penting adalah bahwa pegangan panjang terbuat dari bambu yang lebih berkelanjutan daripada plastik. Nah, itu versi aku. Kalau versi Gamal gimana nih? Nah, aku tuh udah dengar dari teman-teman semua. Aku tuh nggak jauh beda dari kalian. Nah, aku sedikit cerita. Jadi, aku tuh tinggal di kos kan karena aku ngerantau. Nah, di kosan aku itu banyak yang suka minuman yang kayak anak SD itu loh, yang pakai plastik, yang pakai gelas, dan pakai sedotan plastik. Nah, waktu itu
sampahnya itu sempat numpuk banget, dan aku menggunakan caraku untuk mengajak mereka mengurangi sampah itu dengan mengganti botol plastik tadi sama tumbler. Jadi mereka beli pakai tumbler sama nggak menggunakan lagi sedotan plastik itu. Nah, kalau caraku sih gitu guys. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan deh buat kalian. Menurut kalian nih, bibi-bibi itu apa sih? Kalau menurut aku ya Mas, bibi itu sebagai ruang diskusi. Kalau menurut Mbak Feti? Kalau menurut aku, bibi-bibi itu agent of change. Kalau menurut Mbak Tisa? Kalau menurut aku, bibi-bibi itu sahabat lingkungan. Kalau menurut Mbak Tita? Kalau menurut aku, bibi itu keluarga kami. Kalau menurut Mbak Ratna? Kalau menurut aku, bibi-bibi itu plastic bags bin. Kalau menurut Salsa? Kalau menurut aku, bibi-bibi inspiring. Kalau menurut Mbak Debbie gimana? Kalau dari aku ini, menyiapkan plastik. Kalau dari Gamal gimana? Kalau menurutku, suara masyarakat.